Malam-malam baca tiba-tiba nggak kerasa, kok udah jam 12 lagi. Percintaan tema cowok bad boy tapi romantis. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku mau nge-review novel yang udah aku tunjukin di video sebelumnya, yaitu novel Loveless. Novel ini ditulis oleh penulis yang namanya Hifumi Ginsuki. Nah, novel ini berlatar di Tokyo, Jepang dengan mengangkat tema percintaan manusia biasa dengan kepala mafia kelas kakap serta mengangkat konflik yang terjadi di dalam internal 5 kelompok mafia besar yang bernama Godai Akuto. Nah, penasaran gak ceritanya? Jadi mari kita langsung aja ke sinopsisnya. Oh iya lupa. Ini dia novelnya, novel Loveless karya Hifumi Ginsuki. Jadi novel ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Kondo Michiru. Dia adalah seorang anggota polisi yang hidupnya sangat tidak beruntung dari segi materi. Kenapa sih bisa kayak gitu? Jadi orang tuanya itu meninggalkan banyak hutang dan dia mau nggak mau harus melunasi hutang-hutang tersebut. Kalau enggak ya Michiru lah yang jadi korban dari para kekejaman lintah darat. Pada suatu malam sepulang kerja, Michiru ini bertemu dengan seorang pria yang lagi dikeroyok nih sama para preman di gang gelap gitu. Nah, Michiru ini tuh berusaha buat menolong si pria tersebut karena kan dia juga ngerasa bahwa gue ini kan polisi, jadi gue harus nolong pria ini. Mana prianya kurus, kecil gitu kan, pendek, ya harus ditolong lah daripada preman-preman yang udah mah tinggi terus badannya gede, masa nggak gue tolong sih. Tapi justru karena itulah dia malah dipecat dari kantor kepolisian dan terpaksa menjadi bodyguard kepala mafia karena insiden malam itu. Gak berhenti di situ, Michiru juga terlibat cinta dengan kepala mafia dan terlibat konflik internal para kelompok mafia besar yang bernama Godai Akuto. Nah, kita masuk ke review novel Loveless. Aku taruh dulu novelnya seperti biasa. Fun fact nih, jadi sebenarnya Hifumi, ya ini nama penulisnya Hifumi Ginsuki. Sebenarnya dia adalah orang Indonesia. Aku nggak tahu apakah ini nama asli ataukah nama pena, aku lupa nanya. Tapi yang jelas ini bukan orang Jepang, bukan novel dari Jepang terus diterjemahkan, bukan. Tapi ini novel hasil karya anak negeri, yaitu hasil karya orang Indonesia. Nah, sekarang kita mulai aja ke review novel Loveless, mulai dari premis, alur, penokohan, yang menggunakan opini pribadi sebagai pembaca. Yang pertama, premis cerita di novel Loveless. Premisnya si novel Loveless ini tuh sangat menarik buat aku ketika ada gadis miskin biasa yang tiba-tiba bisa menggait hati sang kepala mafia yang terkenal kejam dan licik. Coba bayangin, mafia. Udah gitu kepala mafianya. Ya seganteng-gantengnya kepala mafia pasti ada unsur kekejaman dan kelicikan sendiri gitu. Karena memang mafia seperti itu, harus seperti itu. Namanya hidup di circle kriminal yang amat sangat luar biasa gitu kan. Ya memang harus seperti itu. Dan selain itu juga ada cerita konflik internal dari semua keluarga mafia yang berada di tingkat 5 besar. Yang tadi yang aku sebutin, Godai Akuto ini. Jadi kalian juga bisa bayangin, udah mah si gadis ini tuh gadis biasa aja, punya banyak utang, tapi tiba-tiba ngegait hati kepala mafia, udah gitu masuk ke konflik internal mafia di tingkat 5 besar, kayak bisa kebayang gak sih bakalan chaos apa gitu kan. Nah, kedua, secara alur cerita, menurut aku alur ceritanya tuh rapi banget, amat sangat bisa dinikmati, mulai dari perkenalan tokoh utama, terus perkenalan tokoh kedua, cerita pertemuan tokoh pertama dan tokoh kedua, terus konflik antar tokoh, konflik inti cerita, dan semua dibuat sangat rapi untuk ukuran novel tanpa editor. Nah, ini fun fact lagi,
Pas aku tanya ke penulisnya, dia self editing, jadi nggak ada nge-hire editor. Dan itulah, jadi sebelum novel ini terbit, ini juga harus di highlight, ini tuh nggak ada editornya gitu. Oke, yang ketiga, semua tokoh yang digunakan dalam novel ini tuh buat aku sangat menarik untuk ditelisik lebih jauh. Kayak mulai dari si Michiru, kenapa kayak si Michiru ini tuh tiba-tiba ninggalin banyak hutang gitu, orang tuanya tuh ninggalin banyak hutang buat dia, terlilit lintah darat lah kayak gitu kan ya. Terus Yoshiro, si kepala mafia yang jatuh cinta sama si Michiru, terus juga si kembar Tetsuo. Si kembar dan Tetsuo. Jadi Tetsuo ini adalah temennya si Michiru di kepolisian. Kalau si kembar dia agennya si Yoshiro gitu. Sampai ke masing-masing cerita dari kepala mafia. Tadi kan ada 5 tuh kepala mafianya, si Godai Akuto tuh, dan Yoshiro salah satunya. Nah sebenarnya beberapa latar belakang para tokohnya tuh udah dijelasin. Jadi meski nggak semua ya, tapi setidaknya tuh ada sedikit gambaran karakter dari tokoh yang disebutkan. Kalau misalkan kalian baca full keseluruhan dari si novel tadi. Oke, sekarang keempat. Kucing aku ngeong-ngeong minta keluar, cuman nggak bisa keluar karena di luar hujan. Terus ya aku juga nggak bisa ngelepas liarin lagi. Banyak kutu di rumah tuh sampai keserang kutu kucing tuh. Aku sekeluarga tuh keserang kutu kucing sampai seminggu lebih lah aku bersih-bersih. Dan sampai sekarang tuh masih aja nemu si kutu kucingnya, meskipun kucing aku tuh udah lumayan bersih gitu. Kalau kalian kedengeran ya kalau masuk ya, kucing aku lagi ngeong-ngeong. Oke, kita lanjutin keempat, ini penggunaan istilah. Nah, aku sebenarnya jujur aku kagum sama penulis karena dia menggunakan istilah Jepang seperti Godai Akuto, terus Oyasan, Meikyoku Kisa, dan masih banyak lagi. Jadi kita tuh bisa ngerasain vibes Jepang dari si novel ini, meskipun ya novel ini tuh ditulis sama orang Indonesia gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangannya. FYI, hal ini tuh udah aku confirm juga ke penulisnya, jadi nggak masalah sih kalau misalkan aku masukin di review kali ini. Oke, pertama, terlalu banyak pemborosan kata. Kenapa sih aku bilang gini? Karena ada beberapa kalimat yang penggunaannya itu tidak dimaksimalkan. Contohnya nih ya, ini mah contoh sotoynya aja aku ya. Ini ada kalimatnya begini, yang disetirkan oleh sang asisten pribadi yang memakai kacamata. Sebenarnya bisa aja disederhanakan jadi seperti biasa Yoshiro diantar ke apartemennya oleh sang asisten bermata 4. Ketika ada kalimat bermata 4, orang tuh pasti udah mikir matanya 4. Gak mungkin kan matanya 1, 2, di jidat 2, enggak gitu. Bermata 4 tuh istilah orang yang memang pakai kacamata gitu. Gitu sih, ini sotoynya aku loh ya. Sotoynya aku. Terus juga opini aku adalah karena sekelas kepala mafia seperti Yoshiro ini tuh akan agak aneh kalau nyetir mobil sendiri. Kebayanglah kepala mafia kalau di perusahaan tuh ya CEO atau enggak direktur atau enggak siapa ya, founder gitu kan ya, yang emang petinggi-petinggi banget ya. Ya kalau di pemerintahan presiden kan nggak mungkin kan nyetir mobil sendiri gitu. Nah, ini tinggal di apartemen meski mewah aja sebenarnya udah aneh, karena biasanya kan punya rumah tapak yang luasnya kebangetan gitu, diwariskan turun temurun. Tapi awalnya memang aku agak aneh, cuman hal ini tuh akan kejawab nanti di bab latar belakang Yoshiro. Jadi di novel ini tuh akan ada bab latar belakang Yoshiro, bagaimana dia bisa menjadi seorang kepala mafia gitu. Nah, tadi yang pertama ya. Yang kedua, SPOK-nya tuh kurang tertata rapi dan bahasa yang digunakan juga kurang konsisten. Nah, kenapa sih aku bilang begini? Karena sepanjang
cerita tuh aku agak bingung nih sama bahasanya. Contohnya nih yang tadi disetirkan, beberes, aku juga nemu kayak beberes. Beberes itu kan kata yang gak baku dan kata gaul yang memang kayak kita ke temen sebaya gitu. Ya walaupun sebenarnya ketika aku baca ini tuh karakter si tokohnya memang sebaya gitu karena adik kakak. Cuman agak aneh aja karena berlatar di Tokyo, terus sekelas agen mafia. Nggak tahu ya, agak aneh aja gitu. Dan masih ada banyak lagi. Nih, ini yang tadi yang soal beberes tadi nih. Kalimatnya begini. Nanti saja kita harus beberes dulu di sini. Menurut aku nih sotoynya aku gitu. Kenapa nggak pakai kalimat nanti saja kita harus bersihkan atau rapikan dulu tempat ini. Jadi bisa aja kita harus bersihkan dulu tempat ini atau kita harus rapikan dulu tempat ini. Kayaknya lebih enak gitu. Nah yang ketiga, paragrafnya terlalu panjang. Ada beberapa halaman yang paragrafnya ini tuh nggak dipecah sama sekali. Jadi mulai dari awal paragraf di halaman sebelumnya dan berakhir di 2 halaman setelahnya. Jadi kebayangkan ya panjangnya, nggak dipecah. Jujur aja paragraf terlalu panjang tuh sebenarnya bikin capek pembaca karena pembaca tuh harus berhenti di mana sih ini gitu ketika udah capek ini yang mana sih gitu kayak gitu. Nah seperti yang aku bilang tadi ya, ini kekurangannya ini tuh udah aku sampein ke penulis dan penulisnya juga nggak keberatan gitu kalau misalkan aku bicarakan di sini dengan segamblang yang tadi. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya nih aku kan tadi udah bilang tuh ini highlight ya tanpa editor, jadi ya wajar aja gitu kan kalau misalkan ada yang miss kayak paragrafnya yang tadi yang terlalu panjang, terus SPOK-nya juga agak kurang tertata rapi karena kan fungsinya editor adalah untuk membaca kembali terus perbaiki hal-hal yang memang agak kurang gitu. Dan karena ini nggak ada editor ya jadi wajar gitu seperti itu. Oke, kesimpulannya secara keseluruhan aku suka dengan cerita di novel ini. Aku menyelesaikan novel ini juga nggak lama, cuma seminggu kalau nggak salah dengan total 430 halaman. Nih 430 halaman setebel ini. Sebenarnya itu udah rekor banget buat buku bantal macam begini karena biasanya dengan kecepatan membaca seperti sekarang, aku tuh slow banget lah bacanya sekarang tuh. Bisa aja buku bantal ini tuh habis dalam sebulan atau 3 mingguan lah, 3-4 minggu. Karena yang kemarin aja Educated belum beres-beres nih sampai sekarang. Sekarang udah masuk ke bab 3 ya, bab terakhir, tapi belum beres, udah 3 minggu. Nah, ceritanya sendiri sih ini nagih banget. Penulis tuh berhasil membuat penasaran pembacanya aku sebagai pembaca di setiap akhir bab. Jadi bikin aku ini pengen baca lagi dan lagi, jadi nggak kerasa udah mendekati akhir. Bahkan kayak malam-malam nih baca gitu ya, malam-malam baca tiba-tiba nggak kerasa kok udah jam 12 lagi gitu, nggak ada ngantuk-ngantuknya begitu. Nah novel Loveless ini aku bisa rekomendasikan untuk kamu para remaja yang suka dengan novel percintaan tema cowok bad boy tapi romantis. Jadi perlu kalian ketahui bahwa sang kepala mafia ini ternyata amat sangat romantis. Dia ini kayaknya love language-nya adalah gift dan act of service, pelayanan dan hadiah. Mantap. Dengan kisah cinta yang gak menye-menye, karena di buku ini kamu akan menemukan kisah heroik menarik lainnya. Jadi meskipun mengangkat tema percintaan, tapi ada juga tema tentang kisah heroik kriminal si kepala mafia. Jadi meskipun ini temanya konflik internal para mafia, tapi ya di antara para yang jahat pasti ada yang baiknya gitu. Itulah yang agak kurang jahat. Gimana ya bahasanya? Ya gitulah, di antara yang sangat buruk pasti ada yang levelnya tuh buruk, agak buruk, sangat buruk, kayak gitulah kurang lebih. Itulah ngomong apa sih kayak ini. Jadi segitu dulu review novel Loveless kali ini. Terima kasih udah nyimak dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.